Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Purna Honor. Mana pagi hari ini saya kembali berada di kebun rintisan ya, dalam rangka melanjutkan kegiatan sebagaimana biasanya. Yang pertama adalah memantau daripada tanaman cabai yang ada. Kemudian saya akan memantau tanaman yang lain yang ada di sekitar ini. Dan untuk hari ini saya juga melanjutkan yaitu menanam cabai ya. Yang mana beberapa video saya yang ke depan sudah saya videokan bahwa ada menanam cabai. Jadi saya lanjutkan lagi ya teman-teman. Sebelum saya lanjutkan video ini, saya doakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semuanya, jangan lupa beri dukungan subscribe, like dan komen serta share kepada teman-teman terdekat agar video saya ini, channel saya ini lebih banyak yang melihat, dan mudah-mudahan dengan adanya channel saya, konten saya menambah semangat dan membangkitkan motivasi kita semua untuk selalu beraktivitas, khususnya untuk teman-teman petani dan bukan petani yang ada di perkotaan. Jika ada lokasi yang sempit di lingkungan kita, ayo kita manfaatkan untuk menanam apa yang kita inginkan ya. Apalagi kita ketahui bahwa pada zaman-zaman sekarang ini ekonomi semakin menurun ya, bukan semakin meningkat, tapi yang meningkat tetap meningkat, tapi kita sebagai masyarakat biasa semakin menurun. Maka dengan menanam berbagai kebutuhan dapur bisa mengurangi biaya pengeluaran. Oke teman-teman semuanya, demikian untuk awal pemberitahuan pada video saya ini. Ikuti terus video saya kali ini. Teman-teman semuanya, sebagaimana biasa, yang pertama ada saya memantau tanaman cabai. Ya, kenapa? Karena tanaman cabai ini yang paling banyak perawatannya bagi saya selama berkebun. Nah, teman-teman semuanya, semoga dapat menjadi motivasi buat kita semuanya. Kenapa? Karena menanam cabai itu ya sangat mudah, baik sayur-sayuran yang lain. Jadi semoga teman-teman dimanapun berada yang dapat melihat video saya ini terbangkit motivasi untuk menanam cabai dan memanfaatkan lokasi yang ada di sekitar rumahnya. Nah ini teman-teman, kenapa? Karena dengan menanam sayur-sayuran dan memanfaatkan lingkungan kita dapat mengurangi biaya pengeluaran. Nah seperti ini teman-teman, kalau kita menanam cabai aja, mau beli cabai aja sekarang 1 onnya itu main 5 ribuan. Nah ini teman-teman udah keluar buahnya ya. Nah, cantik ya, alhamdulillah. Nah ini juga bunganya udah pada keluar. Nah itu udah mulai besar ya, jadi kita pantau dulu tanaman cabai kita. Nah, ini juga buahnya tidak lama lagi akan merah, tapi tunggu merah baru kita ambil. Nah ini ya teman-teman. Nah, ini kemarin yang kerdil ayah, kenapa? Karena tercabut dia punya akar. Nah sekarang udah pada kelihatan buahnya. Nah ini juga. Nah ini yang cantik, ini kayak bunga ya, kayak perhiasan jadinya. Cantik sekali bunganya, pada putih-putih teman-teman. Jadi tanaman cabai yang ada yang sering saya rawat setiap hari di sini ada sekitar 10 pokok lah lebih ya, lebih 10 pokok teman-teman. Dan saya akan lanjutkan lagi nanti untuk menanam di sana. Di sana sudah ada saya tanam beberapa pokok. Ayo teman-teman semuanya, dimanapun berada, mari kita selalu beraktivitas, ya selalu berusaha, ya menanam apa yang bisa kita tanam. Jangan kita tinggal diam, tetapi manfaatkan waktu itu untuk berusaha. Kenapa? Dengan berusaha kita akan mendapatkan hasil. Ya, dengan hasil itu bisa mengurangi pengeluaran biaya kehidupan kita teman-teman. Sebagai contoh, kita beli cabai aja 1 on itu 5.000, tetapi kalau kita tanam
kita tidak lagi mengeluarkan duit, malah kita bisa menjualnya kepada orang yang membutuhkan. Oke teman-teman semuanya, ikuti terus video saya kali ini. Saya akan melanjutkan menanam cabai, ya, menanam cabai lagi teman-teman. Ini yang sudah saya tanam hari kemarin. Nah itu udah saya tanam itu ya teman-teman. Nah itu, jadi sekarang ada lagi saya mau tanam. Saya bawa tadi ada 5 pokok ya, kita tanam. Ayo, mari kita menanam. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semuanya. Hari ini kita menanam lagi ya. Nah ini teman-teman, bibit cabai yang sudah kami semai dan sudah hidup, kita akan tanam lagi. Kita bikin lubang dulu. Kita bikin lubang pakai tangan aja karena udah gembur tanahnya. Tanahnya udah gembur teman-teman. Jadi tak perlu kita pakai alat itu, cukup ditusuk-tusuk aja. Karena kita udah gemburkan beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan bisa tumbuh dengan baik, hidup ya. Sudah kita jangan lupa kita kempes-kempeskan kayak gini, baru kita tumpukan, baru kita tanam teman-teman, akarnya udah cantik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita tinggal tutup keliling.
ini teman-teman, kita menanam cabai ya. Cara saya menanam cabai. Hari ini kita tanam pagi ya teman-teman, biar segar. Biasanya sore, cuman sekarang saya tanam pagi karena tidak juga kadang sering hujan juga, tengah hari ada hujan, jadi saya tanam sore apa pagi. Biasanya kalau tanam itu sore.
Nah, teman-teman semuanya, sudah selesai kita tanam cabai pada pagi hari ini. Ada 5 pokok ya teman-teman, kita tanam. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah itu teman-teman semuanya, sudah kami tanam cabainya. Nah teman-teman semuanya, kami sudah tanam cabainya. Ya, bibit cabai sudah kami tanam, ada 5 pokok hari ini. Jadi semuanya sudah ada berapa pokok? 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, jadi yang kecil teman-teman sudah kita tanam ada 13 pokok. Yang mudah-mudahan beransur-ansur kita bisa tanam lebih banyak lagi ke depannya. Itu teman-teman. Jadi sekarang kita akan memantau dulu kebun yang lain. Nah ini bagaimana perkembangannya. Nah, kita jalan-jalan dulu ya, memantau bagaimana keadaan. Alhamdulillah pucuk pisangnya udah naik, udah keluar ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan subur dengan baik, dapat berbuah, kita sedekah kepada orang banyak. Nah ini cabenya teman-teman. Nah ini ada cabai ya, ada ini 3 udah masak, yang lainnya udah pada hitam, tidak lama lagi nih masak semua. Sudah ada bakal kita makan karena sudah ada yang tua. Nah ini teman-teman, jadi kita pantau dulu kebun kita. Oh di sana juga ada cabenya teman-teman. Wah tunas ini udah pada keluar nih, udah mulai keluar tunas. Tunas kayunya juga pada keluar, pada tumbuh. Nah itu teman-teman semuanya, jadi kita bisa melihat. Karena ada hujan, jadi sudah mulai agak agak subur ya. Nah, mudah-mudahan tanaman ubi ini tidak diambil orang atau tidak dicabut orang. Karena di sini tinggal di tengah-tengah dan jalan keluar banyak. Jadi orang bisa aja masuk ke sini kalau malam. Kesempatan orang itu masuk sini ngambil tanaman itu malam, teman-teman. Nah ini sudah mulai naik ya, sudah mulai naik ya teman-teman. Nah ini kemarin saya pindahkan ya, ini kemarin saya pindahkan teman-teman. Itu pada tercabut daunnya, sana juga ada. Semoga aja tanaman ini bisa kita menikmati teman-teman ya. Nah, kita kesini pantau dulu keadaannya. Nah ini tanah kami fermentasi ya teman-teman, kita mau gemburkan. Jadi ini sudah difermentasi, semoga nanti tanah ini bisa subur. Nah itu tanaman ubi sayurnya juga sudah mulai hidup, sudah keluar tunas-tunas, sudah keluar nih. Nah ini sudah pada keluar tunas-tunas teman-teman. Jadi kalau pekarangan rumah kita bisa kita manfaatkan teman-teman, sangat mengurangi beban biaya di dapur. Ya bisa tanam pucuk ubi, bisa tanam ubi sayur, cabai, kangkung, dan lain-lain sebagainya. Sangat bermanfaat. Ya. Nah ini teman-teman, ubi yang sudah dicabut orang dulu, saya sudah tanam kembali. Nah di sini, wah ini banyak yang hidup ini. Nah ini tabung apa ini yang hidup teman-teman? Nah, banyak sekali. Nah, coba kita lihat perkembangannya. Apakah ini labu atau apa ya teman-teman?
Ini ada nanas. Karena banyak sekali yang hidup ini. Nah, apa nanti itu? Kami belum tahu. Apakah semangka atau apa? Nah, itu dia. Nah, di sini sudah saya tanam ubi. Saya juga tanam kembali ubi jalar. Ya, ubi jalarnya ada. Kalau hujan, subur sekali ini. Memang karena hujan ini, karena di sini adalah tanah tandus. Nah, teman-teman. Nah, ini masih ada ubi satu pokok yang besar tidak dicabut orang. Mudah-mudahan ini bisa saya nikmati nanti. Itu teman-teman, ini ubinya kan tidak dicabut orang. Nah, teman-teman semuanya, kita kembali ke pondok ya. Nih, ke pondok dari kita mau sarapan lagi di pondok. Setelah kita sarapan, mungkin saya pantau sedikit, baru saya akhiri daripada video saya hari ini. Nah, itu teman-teman semuanya. Oke. Ya teman-teman semuanya, sekarang kita mau sarapan dulu ya, mau makan dulu. Ini kami bawa lontong, ada lontong dibelikan tadi di pasar. Nah, ini teman-teman, ini ada lontongnya, tapi sayurnya, lontongnya ada, cuman sendoknya tak ada. Waduh, tak ada sendok ya teman-teman. Biasanya ada sendoknya ini, sekarang sendoknya tak ada. Jadi bagaimana kita mau makan teman-teman? Sendoknya tak ada. Oke, kita kali dulu. Kita cari sendok yang bekas. Dulu tak ada, tak salah ada sendok. Nah, ini sendoknya teman-teman. Kita ambil di belakang. Bekas kemarin, tapi sudah saya cuci. Kita cuci lagi teman-teman. Yuk teman-teman semuanya, mari kita makan lontong. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yuk, ini lontongnya sedap nih teman-teman. Kita makan lontong di Gubuk Derita ya, di kebun rintisan. Sambil kita melihat pemandangan di depan sana, sambil menghirup udara yang segar. Kemudian menikmati angin sepoi-sepoi. Oke, mari bismillahirrahmanirrahim. Sedap lontongnya teman-teman. Yuk.
Jadi kita pagi-pagi udah keliling di kebun, sudah nanam. Apa yang bisa kita kerjakan. Setelah itu kita agak capek sedikit, baru kita makan, ya. Baru kita makan. Makanya bukan apa ya, sebenarnya untuk sarapan pagi, tapi sekarang masih pagi kok. Baru sekitar jam berapa nih? Jam setengah 8. Jadi buat teman-teman yang melihat video saya ini, mohon doanya ya, supaya tanaman saya jangan dari sekitar ini subur, hidup dengan baik, banyak isinya, untuk banyak buahnya. Karena rencana saya ingin manggil teman-teman, keluarga atau tetangga, ngajak ke tempat ini untuk rebus ubi atau bakar ubi. Kalau berhasil dengan baik dan tidak ada yang mengambilnya. Karena rencana saya kemarin, sebelum diambil orang ini, saya mau ajak kawan untuk kita ke sana bakar ubi di kebun rintisan saya. Cuman karena Tuhan yang berkehendak, kita hanya merencanakan. Ada yang lebih cinta dengan tanaman kami, maka tidak jadi. Tapi mudah-mudahan kedepannya bisa terlaksana, teman-teman. Untuk itu mohon doanya ya, semoga apa yang kami rencanakan bisa terlaksana dan tidak ada lagi yang mengambil tanaman kami yang ada di sini tanpa diminta. Itu teman-teman. Dan mohon doanya juga buat teman-teman, doakan untuk orang yang sudah mengambil tanaman saya di sini dan mencabut tanaman singkong saya di sini, supaya mereka diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, diberikan umur yang panjang dan kesehatan. Dan tidak lagi melaksanakan atau melakukan seperti yang telah dilaksanakan di tempat saya ini. Nah, mudah-mudahan hanya itu saja. Dan terakhir bagi mereka, bagi orang yang mengambil tanaman ini ya teman-teman. Jadi mohon doanya ya buat mereka. Semoga mereka sadar dan selalu berusaha. Jangan dibuang. Kita boleh dibuang. Dan siapa tahu nanti foto lagi seperti ini. Aku pikir tadi ada sendok di dalamnya, ternyata tidak ada. Alhamdulillahirrabbilalamin, udah kenyang. Kita mau bersihkan ini. Nah, oke teman-teman semuanya,
Kita sudah sarapan, sudah makan lontong, udah kenyang. Kita akan melanjutkan kegiatan kita. Istirahat dulu sebentar. Kita kena sinar matahari ya teman-teman. Alhamdulillah ada hujan, tanaman itu udah agak subur. Pucuk pisang keluar, udah hampir mekar dia. Kalau tidak ada hujan, aduh kerdil betul. Baik, buat teman-teman semuanya yang melihat video saya ini, ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, menambah wawasan dan memberikan motivasi untuk selalu berusaha. Bukan hanya berusaha di kebun, tapi dimanapun kita berada, kita berusaha semaksimal mungkin. Karena tujuan kita hidup di dunia ini adalah berusaha. Tanpa usaha berarti kita tidak akan mendapatkan hasil apapun. Nah teman-teman semuanya, beginilah keadaan saya berada di kebun rintisan ini, yang mana melaksanakan suatu kegiatan untuk menghilangkan suntuk. Jadi saya akan ceritakan sedikit buat teman-teman, di mana beberapa hari yang lalu tanaman singkong saya sudah mulai berisi, tapi ada orang yang lebih suka, lebih senang ya dibanding daripada saya. Itu pun kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mengambilnya ya, karena mereka lebih senang, lebih menginginkan, walaupun saya juga ingin karena saya yang tanam, tapi mereka lebih senang dan lebih ingin menikmati secepatnya. Jadi mereka udah cabut, mungkin ada sekitar 50 batang ya teman-teman yang dicabut mereka. Ya mudah-mudahanlah mereka makan dengan selamat, makan dengan sukses ya. Mudah-mudahan mereka diberikan umur yang panjang, kesehatan, kekuatan, dan diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lagi melaksanakan seperti apa yang dilaksanakan di tempat saya ini. Yang mudah-mudahan Allah memberikan kesadaran mereka, dan tidak ada lagi yang melakukan seperti apa yang dilakukan di tanaman saya teman-teman. Jadi saya sebenarnya daripada tinggal di rumah tidak ada kegiatan, maka saya mintalah lokasi yang ini untuk buat usaha ya. Usahanya untuk menanam apa yang bisa saya tanam. Jadi ini bukan punya saya teman-teman, karena kalau mau beli gimana saya mau ngambil duit, sementara saya adalah purna honor ya, bukan pensiun dengan pegawai negeri, bukan. Saya purna honor teman-teman. Jadi kalau saya tidak begini, tidak ada usaha dan tidak ada pemasukan untuk melanjutkan biaya untuk melanjutkan kehidupan saya. Itu teman-teman. Jadi itu aja yang saya sampaikan pada video saya kali ini. Jadi mohon maaf buat teman-teman semuanya, di mana ada kesalahan dan kesilapan ya, mohon dimaafkan. Karena begitulah yang bisa saya sampaikan, apa adanya. Saya tidak membuat video yang tidak saya laksanakan ya, jadi apa yang saya videokan itulah yang saya lakukan sendiri teman-teman ya, baik daripada video singkatnya kalau saya lagi jalan. Ya teman-teman, baik ya, terima kasih atas perhatian dan dukungannya.
Semoga menjadi amal ibadah bagi kita semua. Ya, saya doakan buat teman-teman semoga tetap sehat, murahkan rezekinya, diberikan umur yang panjang, dijauhkan dari segala mara bahaya atau bala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian buat teman-teman semuanya. Jangan lupa beri dukungan subscribe, like, dan komen serta share kepada teman-teman terdekat agar banyak yang melihat video saya ini. Demikian, sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa klik tanda lonceng agar tidak tertinggal daripada video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semuanya.